Selamat datang kembali. Kita sering dengar kan ungkapan kebutuhan adalah induk dari penemuan. Seolah-olah kita baru bikin sesuatu kalau benar-benar butuh. Nah, kali ini kita akan bedah lagi nih sumber yang Anda berikan, khususnya bab 13 dari Guns, Germs, and Steel-nya Jared Diamond. Judulnya aja udah bikin mikir, induk dari kebutuhan. Sumber ini justru menantang pandangan umum itu loh. Betul sekali. Jadi, ini memutarbalikkan logika yang biasa kita dengar ya. Iya, pertanyaan besarnya gini. Kenapa sih teknologi itu kayaknya majunya beda banget kecepatannya di berbagai belahan dunia sepanjang sejarah? Apa iya cuma karena kebutuhan? Nah, sumber ini bilang ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Contoh awal yang bikin penasaran dari teks ini, ada cakram Phaistos dari kereta kuno. Ini kayak mesin cetak purba ribuan tahun sebelum Gutenberg. Tapi kok teknologinya nggak nyebar ya? Aneh ya? Padahal kayaknya canggih banget buat zamannya. Iya kan? Ini langsung bikin kita bertanya, gimana sih inovasi itu sebenarnya muncul dan diterima orang? Oke, mari kita masuk ke argumen utamanya. Sip, sumber ini bilang seringkali bukan kebutuhan yang melahirkan penemuan, tapi justru sebaliknya. Penemuan dulu, baru kita cari-cari gunanya apa. Jadi kayak penemuan adalah induk dari kebutuhan, agak terbalik ya memang. Heeh. Contoh paling klasik yang diangkat di sini tuh fonografnya Thomas Edison, tahun 1877. Anda mungkin mikir, alat ini kan buat dengerin musik. Pasti itu yang kepikiran pertama kali. Tapi tahu nggak? Menurut sumber ini, Edison awalnya malah nggak terlalu prioritasin musik. Dia usulin kegunaan lain yang sekarang kedengaran agak aneh. Kayak apa tuh contohnya? Buat rekam kata-kata terakhir orang sekarat, bikin buku audio buat tunanetra, sampai ngajarin ngeja, musik dianggap kurang komersial. Wah, beneran beda ya sama persepsi kita sekarang? Banget. Malah sempat jual fonograf sebagai mesin dikte kantor. Baru setelah 20 tahun, setelah orang lain bikin jukebox, Edison baru ngeh kalau fungsi utamanya ya buat rekam dan putar musik. Betul, dan ini bukan kasus unik loh. Kalau kita lihat lagi, banyak banget teknologi modern penting, pesawat terbang, mobil, mesin pembakaran internal, bahkan bola lampu listrik dan transistor, itu ditemukan dulu, baru kemudian orang rame-rame menemukan atau mengembangkan kegunaan utamanya. Jadi memang, kebutuhan seringkali menyusul setelah teknologinya ada, bukan sebaliknya. Menarik banget poin itu. Jadi penemuan bisa jadi kayak solusi yang mencari masalahnya ya. Bisa dibilang begitu dalam banyak kasus. Hal menarik lainnya dari sumber ini adalah pandangan bahwa teknologi itu sifatnya kumulatif. Bukan hasil kerja satu orang jenius yang tiba-tiba dapat ilham. Setiap penemuan itu dibangun di atas penemuan-penemuan sebelumnya, selapis demi selapis. Jarang banget ada lompatan besar yang muncul gitu aja dari nol. Kumulatif ya, jadi kayak nambahin batas sedikit demi sedikit gitu. Persis. Contoh bagusnya mesin uap James Watt tahun 1769. Kita sering dengar cerita heroik Watt dapat inspirasi dari ketel teh mendidih kan? Iya, itu cerita legendanya. Kenyataannya, menurut sumber ini, Watt itu dapat ide waktu lagi memperbaiki model mesin uap buatan Thomas Newcomen. Oh, jadi bukan ide orisinal banget. Bukan dari nol. Nah, mesin Newcomen ini udah ada 57 tahun sebelumnya dan udah diproduksi ratusan unit. Bahkan, mesin Newcomen pun pengembangan dari mesin Thomas Savery sebelumnya, yang juga berakar dari desain Dennis Papin. Jadi ini lebih mirip estafet panjang daripada lari solo seorang pahlawan. Wah, jadi bukan kayak momen eureka sendirian di kamar mandi gitu ya. Artinya, kalaupun Watt nggak ada, kemungkinan besar orang lain bakal nemuin penyempurnaan serupa pada waktu yang kurang lebih sama. Sumber ini kayaknya berpendapat begitu. Semua penemu besar itu punya pendahulu dan penerus. Mereka bikin kemajuan penting saat masyarakat memang udah siap atau mampu memanfaatkan teknologi itu. Masuk akal. Ini mungkin menjelaskan nasib si pembuat cakram Phaistos tadi ya. Dia mungkin brilian, tapi teknologinya terlalu maju untuk zamannya. Masyarakatnya belum siap. Betul, faktor kesiapan masyarakat itu penting. Terus gimana dong dengan teknologi-teknologi kuno yang kita nggak punya catatan sejarah penemunya siapa? Kan banyak tuh. Nah, sumber ini ngajak kita lihat prosesnya pada masyarakat yang teknologinya mungkin belum sekompleks kita. Contohnya, pengamatan penulis pada orang-orang di Papua Nugini. Oh, yang di awal buku juga diceritain itu ya? Iya. Mereka ini menurut penulis punya pengetahuan luar biasa soal lingkungan sekitar. Ratusan jenis tumbuhan dan hewan lokal mereka tahu mana yang bisa dimakan, mana yang buat obat, mana yang berguna untuk kerajinan. Luar biasa itu. Sama, juga soal batu-batuan. Mereka paham mana yang keras, mana yang gampang pecah, warnanya apa, bisa dipakai buat apa. Pengetahuan sedalam ini bukan turun dari langit, tapi hasil observasi teliti dan proses trial and error selama bergenerasi-generasi.
Jadi learning by doing terus-menerus ya? Bisa dibilang begitu. Penulis cerita di mana dia lihat orang di hutan sering banget mungut benda asing, diutak-atik, dicoba-coba, kalau berguna ya dibawa pulang. Mirip kayak anak kecil yang penasaran ya, selalu coba-coba. Eh, Proses coba-coba dan adaptasi ini kelihatan jelas banget waktu mereka ketemu barang-barang bekas dari dunia industri. Kaleng bekas, langsung jadi wadah air atau panci darurat. Praktis ya? Pensil kuning yang dibuang, mungkin dicoba jadi hiasan telinga atau hidung. Pecahan botol kaca, diuji ketajamannya, bisa jadi pisau nggak. Ini penemuan dalam arti sebenarnya. Melihat potensi baru pada material yang ada, terus bereksperimen. Oke. Perkembangan bubuk mesiu atau bensin juga diceritakan sebagai contoh bagus, proses panjang, dan seringkali nggak sengaja ini. Gimana tuh ceritanya? Mungkin awalnya dari orang iseng lihat getah kayu meletup di api unggun, lalu ribuan tahun kemudian orang di Mesopotamia mulai ambil minyak bumi mentah. Terus orang Yunani kuno pakai campuran minyak bumi buat senjata pembakar. Semacam api Yunani itu ya? Iya, kayak gitu. Lalu alkemis Islam di abad pertengahan mengembangkan teknik distilasi, misahin bagian minyak yang lebih gampang terbakar, sampai akhirnya orang Tiongkok ngamati campuran belerang, arang, dan sendawa, jadilah bubuk mesiu. Wow, panjang banget prosesnya. Banget. Resepnya pun terus disempurnakan berabad-abad buat roket, meriam, dan lain-lain. Jelas bukan hasil satu malam. Nah, ini nyambung ke poin berikutnya. Nemu sesuatu itu satu hal, tapi bikin penemuan itu diterima dan dipakai banyak orang, itu tantangan lain lagi. Sumber ini mengidentifikasi beberapa faktor kunci kenapa teknologi baru kadang laku keras, kadang ditolak mentah-mentah. Oke, jadi apa aja nih yang bikin teknologi baru diterima atau enggak? Yang paling jelas kata sumber ini ya, keunggulan ekonominya. Masuk akal? Apakah teknologi baru ini lebih bagus, lebih murah, atau lebih efisien dari cara lama? Logis lah ya, orang pasti mikir untung ruginya dulu. Tapi ekonomi aja nggak cukup. Ada juga faktor nilai sosial dan gengsi. Cocok nggak teknologi ini sama nilai-nilai atau status sosial yang dianut masyarakat? Maksudnya gimana tuh? Contoh uniknya dari Jepang. Mereka sempat jago banget bikin senjata api di abad ke-16. Tapi pelan-pelan malah ditinggalkan karena dianggap nggak keren dibanding keahlian pedang para samurai. Oh, jadi karena dianggap kurang terhormat gitu? Kurang lebih begitu. Jadi budaya bisa mengalahkan efisiensi teknis. Wah, menarik. Terus ada lagi faktor yang kuat banget pengaruhnya. Kepentingan kelompok yang sudah mapan atau vested interests. Nah, ini sering jadi batu sandungan besar. Wah, ini contohnya bikin galeng-galeng kepala. Keyboard QWERTY yang kita pakai sekarang ini, percaya nggak layout ini sengaja didesain tahun 1873 untuk Wah. memperlambat ketikan? Beneran? Kok bisa? Soalnya mesin tik zaman dulu gampang macet kalau tombol dekat ditekan cepet-cepet. Betul. Dan meskipun masalah macet itu udah nggak relevan lagi, dan ada keyboard alternatif kayak Dvorak yang katanya bisa bikin ngetik 2 kali lebih cepat, QWERTY tetap bertahan. Kenapa kok bisa gitu? Ya, karena udah terlalu banyak pihak yang berkepentingan. Jutaan pengguna yang udah terbiasa, guru kursus mengetik, toko-toko, sampai pabrik keyboardnya sendiri. Kepentingan mereka semua mengalahkan potensi efisiensi selama puluhan tahun. Nggak nyangka ya. Contoh lain yang disebut termasuk kenapa Jepang cepat banget dominasi pasar transistor padahal penemunya orang Amerika, itu gimana ceritanya? Katanya industri elektronik AS waktu itu masih sayang sama produk tabung vakum mereka yang lagi laku keras, jadi agak enggan beralih cepat ke transistor. Oh, jadi karena takut ganggu pasarnya sendiri ya? Kurang lebih. Atau kenapa kota-kota di Inggris lambat pasang lampu listrik dibanding AS atau Jerman? Karena mereka udah investasi besar di lampu gas. Jadi yang udah mapan, kadang malah jadi penghalang kemajuan. Vested interest ini kuat banget memang. Faktor terakhir yang disebut adalah kemudahan melihat keunggulannya. Maksudnya? Semakin gampang orang lihat manfaat nyata teknologi baru, semakin cepat diterima. Contohnya adopsi meriam oleh Inggris. Konon beberapa bangsawan Inggris lihat langsung pasukan Arab pakai meriam di Spanyol tahun 1340. Mereka lihat betapa efektifnya dan gak lama kemudian tentara Inggris udah pakai meriam juga. Kalau manfaatnya jelas di depan mata, lebih gampang meyakinkan orang. Oke, jadi ada keunggulan ekonomi, nilai sosial, kepentingan mapan, sama kemudahan lihat manfaat. Lumayan banyak ya faktornya. Iya, nggak sesederhana lebih bagus aja. Oke, sekarang balik ke pertanyaan awal. Apakah perbedaan penerimaan teknologi ini yang bikin perkembangan antar benua beda jauh?
Misalnya, apa memang ada masyarakat yang dasarnya lebih kolot atau anti perubahan dibanding yang lain? Nah, sumber ini bilang, hati-hati. Nggak sesederhana itu menyalahkan budaya. Kenapa gitu? Pertama, tingkat penerimaan itu bisa beda-beda banget di dalam satu benua. Bahkan di wilayah yang sama. Di Papua Nugini tradisional aja, kata penulis, ada desa yang sangat konservatif, hidup sebelahan sama desa lain yang justru cepat banget mengadopsi hal baru dari luar, termasuk teknologi barat. Oh, jadi nggak bisa dipukul rata ya perwilayahan besar. Nggak bisa. Kedua, yang lebih penting lagi, tingkat keterbukaan terhadap inovasi itu bisa berubah drastis seiring waktu dalam masyarakat yang sama. Contoh paling kuat ya, dunia Islam di abad pertengahan. Gimana tuh contohnya? Dulu mereka itu pusatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dunia. Mereka adopsi kertas dan bubuk mesiu dari Tiongkok, kembangkan ilmu Yunani kuno, bikin kincir angin, trigonometri, wah pokoknya maju banget. Wow, Saat itu, teknologi justru banyak mengalir dari dunia Islam ke Eropa. Baru sekitar abad ke-16, arahnya mulai kebalik. Jadi, kalau kita bilang satu budaya itu penghambat teknologi selamanya, itu terlalu menyederhanakan sejarah. Budaya itu dinamis. oke, jadi menyalahkan budaya itu terlalu simpel ya? Betul. Lalu, gimana caranya teknologi menyebar dari satu tempat ke tempat lain? Sumber ini menjelaskan proses yang disebut difusi. Gampangnya, gimana ide atau teknologi itu nular antar masyarakat. Nular ya, kayak penyakit gitu. Ya, analoginya kayak gitu. Ini bisa terjadi lewat dua jalur utama. Bisa karena masyarakat lain lihat manfaatnya dan ikut-ikutan mengadopsi secara sukarela. Atau bisa juga karena persaingan. Masyarakat yang nggak punya teknologi kalah saing, entah secara ekonomi atau militer, terus akhirnya terpaksa ikut pakai teknologi itu, biar nggak ketinggalan atau malah lenyap. Contoh penyebaran karena persaingan yang menarik dari sumber ini adalah Perang Senapan atau Musket Wars di Selandia Baru awal abad ke-19. Oh iya, itu gimana? Ada satu suku Maori, namanya Ngapuhi, yang pertama dapat senapan dari pedagang Eropa. Punya senjata baru, mereka langsung dominasi suku-suku lain. Akibatnya, Suku lain jadi panik. iya, suku-suku lain mau nggak mau harus ikut cari senapan juga untuk membela diri. Jadilah teknologi senapan menyebar cepat ke seluruh Selandia Baru karena tekanan persaingan. Wah, jadi kompetisi bisa mempercepat adopsi ya? Nah, seberapa mudah atau sulit proses penularan atau difusi ini terjadi, ternyata sangat dipengaruhi oleh geografi. Geografi lagi, penting banget ya ini. Banget. Gampangnya gini, teknologi cenderung berkembang paling cepat di benua yang luas, tapi juga gampang terhubung. Tempat di mana banyak masyarakat bisa saling ketemu, tukar ide, dan akhirnya mengumpulkan penemuan dari banyak tempat sekaligus. Kayak tempat nongkrongnya ide-ide gitu ya. Bisa jadi. Contohnya lagi-lagi dunia Islam abad pertengahan. Lokasinya di tengah-tengah Eurasia, bikin mereka gampang dapat akses ke inovasi dari India, Tiongkok, plus warisan Yunani. Oke, jadi lokasi strategis itu kunci. Sebaliknya, kalau suatu wilayah terisolasi secara geografis, ya kemajuan teknologinya cenderung lambat, bahkan bisa mundur. Contohnya, nasib penduduk asli Tasmania setelah terpisah dari Australia, atau beberapa pulau terpencil di Polinesia. Lebih detail lagi, bentuk benua juga ngaruh. Eurasia itu sumbu utamanya memanjang dari timur ke barat. Ini bikin penyebaran tanaman pangan, hewan ternak, dan mungkin juga teknologi jadi lebih gampang ke wilayah lain yang iklimnya mirip. Oh iya, karena garis lintangnya sama ya? Betul. Bandingkan sama Amerika atau Afrika yang sumbu utamanya utara-selatan. Kalau bergerak utara-selatan, kan melintasi banyak zona iklim beda. Ini jadi penghalang alami buat penyebaran banyak hal. Masuk akal. Belum lagi hambatan fisik kayak gurun Sahara, hutan Kongo, atau pegunungan Andes yang lebih memecah belah dibanding di Eurasia. Oke. Jadi semua ini soal penemuan yang mendahului kebutuhan, sifat kumulatif teknologi, faktor penerimaan, proses difusi, sampai bentuk benua. Gimana nih hubungannya dengan perbedaan teknologi yang mencolok antar benua di masa lalu? Nah, sumber ini mengaitkan semuanya kembali ke faktor paling dasar yang mungkin sudah pernah Anda baca atau dengar. Produksi pangan. Balik lagi ke pertanian ya. Tepat sekali. Kuncinya ada di situ. Kemampuan menghasilkan makanan sendiri, bukan cuma berburu atau meramu, memungkinkan manusia hidup menetap. Kalau udah menetap, baru bisa kumpulin banyak barang, termasuk peralatan rumit.
baru bisa juga mengembangkan teknologi kompleks yang nggak mungkin dibawa-bawa kalau hidup nomaden. Dan bukan cuma itu, produksi pangan yang surplus, artinya hasil panen lebih banyak dari yang langsung dimakan, itu yang bikin adanya pembagian kerja. Spesialisasi pekerjaan ya? Ada petani yang fokus nanam, tapi ada juga orang lain yang nggak perlu ikut ke sawah karena makanannya udah dijamin. Nah, orang-orang bebas inilah yang bisa jadi pengrajin, tentara, pemimpin, pendeta, dan penolong. Mereka punya waktu dan sumber daya untuk mikirin hal lain selain cari makan sehari-hari. Dan disinilah letak perbedaan besar antar benua. Kapan manusia mulai bertani itu beda-beda banget. Di mana yang paling awal? Eurasia, khususnya bulan sabit subur dan Tiongkok, mulai duluan, ribuan tahun lebih awal dari benua lain. Itu modal awal yang besar. Ditambah lagi faktor kemudahan penyebaran atau difusi yang tadi kita bahas. Erosia lagi-lagi lebih untung karena bentuknya yang timur-barat dan relatif sedikit penghalang berat. Ide dan teknologi jadi lebih gampang nular. Lalu ada faktor ketiga, ukuran populasi dan jumlah masyarakat yang saling berinteraksi atau bersaing. Logikanya sederhana. Makin banyak orang, makin banyak potensi munculnya penemu. Lebih banyak kepala, lebih banyak ide ya? Betul, makin banyak masyarakat yang beda-beda, tapi saling kontak, makin banyak inovasi yang bisa diadopsi. Dan makin ketat persaingannya, makin besar tekanan untuk ikut pakai teknologi baru yang unggul, kalau nggak mau kalah. Jadi ketiga faktor ini, kapan mulai bertani, seberapa mudah ide menyebar, dan seberapa besar populasi serta tingkat persaingan saling terkait dan memperkuat satu sama lain. Dan Eurasia, kebetulan, unggul di ketiga-tiganya. Keunggulan awal ini makin lama makin besar, karena teknologi itu punya sifat mengkatalisasi diri. Penemuan baru bikin penemuan selanjutnya jadi lebih mudah. Semacam efek bola salju gitu ya? Iya, inilah, menurut sumber ini, penjelasan utama kenapa Eurasia begitu dominan secara teknologi pada tahun 1492. Bukan karena orangnya lebih pinter, bahkan penulisnya berspekulasi, orang Papua Nugini mungkin rata-rata lebih cerdas karena tekanan seleksi alam yang keras, tapi murni karena keuntungan geografis benua mereka. Wah, penjelasan yang cukup deterministik ya, tapi argumennya kuat juga. Persis. Jadi geografi dan sejarah panjang produksi pangan serta penyebarannya menjadi kunci utama untuk memahami perbedaan besar dalam perkembangan teknologi antar benua. Oke, mari kita coba tarik kesimpulan dari penelusuran kita di bab 13 ini. Pertama, kayaknya kita perlu mikir ulang soal kebutuhan adalah induk penemuan. Seringkali justru penemuan dulu, baru kebutuhannya nyusul. Atau penemuan adalah induk kebutuhan. Kedua, teknologi itu bukan sihir satu orang jenius, tapi hasil kerja estafet kumulatif dibangun lapis demi lapis dari generasi ke generasi. Betul, proses yang panjang dan bertahap. Ketiga, sebuah teknologi bisa diterima atau ditolak itu tergantung banyak hal. Untung ruginya, cocok nggak sama gengsi atau nilai sosial, ganggu kepentingan pemain lama atau enggak, dan seberapa banyak orang lihat manfaatnya. Kompleks memang faktor penerimaan ini. Dan yang paling penting, untuk menjawab teka-teki awal kita, perbedaan nasib teknologi antar benua itu sangat dipengaruhi faktor geografis. Kapan mereka mulai bercocok tanam, seberapa mudah ide nular di wilayah mereka, dan seberapa banyak orang serta persaingan yang ada. Yap, geografi memainkan peran yang sangat besar. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang menggelitik dari sumber ini, untuk Anda renungkan sendiri. Apa tuh? Teks ini kan nunjukin gimana pusat inovasi dunia itu nggak statis. Dulu bulan sabit subur dan Tiongkok jaya banget. Terus Eropa nyusul. Mengingat sejarah ini dan semua faktor geografis serta penyebaran yang kita bahas tadi, kira-kira gimana ya faktor-faktor ini akan membentuk ulang peta keunggulan teknologi global di masa depan kita sekarang? Apakah pusat inovasi akan tetap di tempatnya? Atau jangan-jangan sedang bersiap pindah lagi? Wah, pertanyaan yang dalam banget untuk dipikirkan. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini tentang evolusi teknologi berdasarkan materi yang Anda berikan. Semoga diskusi ini memberi Anda perspektif baru yang berharga.